wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Kartikasari Bermanik, NPM 2114370044, Prodi Sistem Komputer, mata kuliah Keamanan Data, dosen Ibu Ranti Eka Putri Eskom Mkom. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan UAS saya mengenai salah satu metode kriptografi, yaitu kriptografi asimetris. Sebelum membahas tentang kriptografi asimetris, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik kriptografi. Teknik kriptografi adalah metode yang digunakan untuk mengamankan informasi dengan mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Ini melibatkan penggunaan algoritma dan kunci untuk mengenkripsi atau mengubah dan mendeskripsi atau mengembalikan data. Kriptografi digunakan untuk melindungi komunikasi, data sensitif, dan memastikan integritas serta autentikasi informasi. Ada berbagai jenis kriptografi, termasuk kriptografi simetris dan asimetris, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan tersendiri. Berikut pengertian kriptografi asimetris. Kriptografi asimetris juga dikenal sebagai kriptografi kunci publik. Adalah metode enkripsi yang menggunakan pasangan kunci yang berbeda untuk enkripsi dan deskripsi. Setiap pengguna memiliki dua kunci. Kunci publik yang dapat dibagikan kepada siapa saja dan kunci privat yang harus dijaga kerahasiaannya. Prinsip yang mendasari kriptografi yakni 1. Confidentiality 2. Integrity 3. Availability 4. Authentication 5. Non-repudiation. Algoritma kriptografi berdasarkan jenis kunci yang digunakan, algoritma simetris dan algoritma asimetris. Berdasarkan besar data yang diolah, algoritma block cipher, dan algoritma stream cipher. Istilah dalam kriptografi. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam bidang kriptografi. 1. Plain text. M. Adalah pesan yang hendak dikirim berisi data asli. 2. Ciphertext. C. Adalah pesan terenkripsi atau tersandi yang merupakan hasil enkripsi. 3. Enkripsi fungsi E adalah proses pengubahan plain text menjadi ciphertext. 4. Dekripsi fungsi D adalah kebalikan dari enkripsi, yakni mengubah ciphertext menjadi plain text sehingga berupa data awal atau asli. Terakhir, kunci adalah suatu bilangan yang dirahasiakan yang digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi. Pengenalan asimetris. Algoritma asimetris. Algoritma yang menggunakan kunci yang berbeda untuk proses enkripsi dan dekripsinya. Algoritma ini disebut juga algoritma kunci umum atau public key algorithm. Karena kunci untuk enkripsi dibuat umum atau public key, atau dapat diketahui oleh setiap orang. Tapi kunci untuk dekripsi hanya diketahui oleh orang yang berwenang mengetahui data yang disandikan atau sering disebut kunci pribadi, private key. Kriptografi kunci publik diperkenalkan oleh Whitfield Diffie dan Martin Hellman pada tahun 1976. Kriptografi kunci publik memiliki dua penggunaan utama, yakni enkripsi dan tanda tangan digital. Dalam sistem kriptografi kunci publik, masing-masing pihak mendapat sepasang kunci. Satu disebut kunci publik atau public key, dan satu lagi disebut kunci rahasia atau private key. Kunci publik dipublikasikan sementara kunci rahasia tetap dirahasiakan.
Keharusan penggunaan kunci secara bersama antara pengirim dan penerima pesan rahasia dihilangkan. Semua komunikasi hanya melibatkan kunci publik dan tidak ada kunci rahasia yang ditransmisikan atau digunakan bersama. Proses umum yang biasa digunakan dalam kriptografi asimetris. Pertama, ada enkripsi data. Pesan yang dienkripsi dengan kunci publik hanya dapat didekripsi oleh pemilik kunci privat yang sesuai, tanda tangan. Kedua, ada digital. Pengirim dapat menandatangani pesan dengan kunci privatnya, dan penerima dapat memverifikasi tanda tangan tersebut menggunakan kunci publik pengirim. Algoritma populer yang digunakan dalam kriptografi asimetris meliputi RSA, DSA, dan ECC. Keunggulan utamanya adalah meningkatkan keamanan komunikasi tanpa memerlukan pertukaran kunci rahasia sebelumnya. Namun, kriptografi asimetris cenderung lebih lambat dibandingkan kriptografi simetris. Algoritma RSA. Algoritma RSA adalah algoritma kunci publik yang paling populer saat ini. Algoritma ini dibuat oleh 3 orang peneliti dari MIT pada tahun 1976, yaitu Ron Evans, A.D.S. Hamir, dan Leonard A. Delman. Algoritma RSA terdiri dari 2 bagian, yaitu proses pembangkitan kunci dan proses enkripsi atau dekripsi. Pengaplikasian algoritma RSA. Berikut ini adalah contoh dalam penggunaan algoritma RSA. 1. Pilih 2 bilangan prima. P sama dengan 61 dan Q sama dengan 53. 2. Hitung R sama dengan P, QR sama dengan P, Q sama dengan 61, 53 sama dengan 3233. 3. Hitung R sama dengan P kurang 1, Q kurang 1, R sama dengan 61 kurang 1, 53 kurang 1 sama dengan 3120. 4. Pilih PK yang relatif prima terhadap R, PK sama dengan 17. 5. Bangkitkan kunci privat menggunakan persamaan. Maka, didapat kunci publiknya adalah 17 dengan R sama dengan 3233 dan kunci privatnya adalah 2753 dengan R sama dengan 3233. Pengaplikasian algoritma RSA. Misalkan ingin mengekripsi pesan dengan XI sama dengan 123, maka hasil enkripsinya adalah sebagai berikut. YI sama dengan XI pangkat PK mod R. YI sama dengan 123 pangkat 17 mod 3233 sama dengan 855. Hasil dekripsi dari chip Heutex tersebut adalah sebagai berikut. XI sama dengan YI pangkat SK mod R. XI sama dengan 855 pangkat 2753 mod 3233 sama dengan 855. Cara kerja kriptografi asimetris. Kriptografi asimetris juga dikenal sebagai kriptografi kunci publik, menggunakan sepasang kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat. Berikut adalah cara kerjanya. 1. Kunci publik dan privat. Pengguna membuat sepasang kunci. Kunci publik dapat dibagikan ke siapa saja, sedangkan kunci privat harus dijaga kerahasiaannya. 2. Enkripsi. Pesan yang akan dikirim dienkripsi menggunakan kunci publik penerima.
hanya kunci privat penerima yang dapat mendekripsi pesan tersebut. 3. Dekripsi. Penerima menggunakan kunci privat untuk mendekripsi pesan yang diterima. Dengan cara ini, meskipun orang lain dapat mengakses pesan yang terenkripsi, mereka tidak dapat membacanya tanpa kunci privat. Keempat dan terakhir ada tanda tangan digital. Kriptografi asimetris juga digunakan untuk tanda tangan digital. Pengirim dapat menandatangani pesan menggunakan kunci privatnya, dan penerima dapat memverifikasi tanda tangan tersebut dengan kunci publik pengirim, memastikan keaslian dan integritas pesan. Keamanan kriptografi asimetris terletak pada kesulitan memecahkan masalah matematis yang mendasarinya, seperti faktorasi bilangan besar atau logaritma diskret. Proses pembangkitan kunci. Untuk pembangkitan kunci, prosedur yang harus dilakukan adalah 1. Pilih 2 buah bilangan prima sembarang, P dan Q. Hitung R sama dengan P titik Q, sebaiknya PQ, sebab jika P sama dengan Q, maka R sama dengan P2. Sehingga P dapat diperoleh dengan menarik akar pangkat 2 dari R. Ketiga, hitung R sama dengan P kurang 1, Q kurang 1. 4. Pilih kunci publik PK yang relatif prima terhadap R. 5. Bangkitkan kunci rahasia dengan menggunakan persamaan. M adalah suatu bilangan bulat yang dipilih sedemikian sehingga menghasilkan bilangan bulat SK. Proses enkripsi dekripsi. 1. Plain text disusun menjadi blok-blok X1, X2, dan selanjutnya. Sedemikian sehingga setiap blok mempresentasikan nilai di dalam rentang 0 sampai R kurang 1. 2. Untuk enkripsi, setiap blok XI dienkripsi menjadi blok YI dengan rumus YI sama dengan XI PK mut. Ketiga, sedangkan untuk dekripsi, setiap blok chip Hiertex YI didekripsi kembali menjadi blok XI dengan rumus XI sama dengan YI SK mut R. Sekarang saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan kriptografi asimetris. Kelebihan kriptografi asimetris. Pertama, keamanan tinggi. Menggunakan pasangan kunci, yaitu kunci publik dan privat, membuatnya lebih sulit untuk dipecahkan dibandingkan dengan kriptografi simetris. 2. Pertukaran kunci yang aman. Kunci publik dapat dibagikan secara terbuka, sehingga tidak perlu ada pertukaran kunci rahasia yang berisiko. 3. Integritas dan autentikasi. Dapat digunakan untuk tanda tangan digital yang menjamin integritas data dan mengautentikasi pengirim. 4. Skalabilitas. Cocok untuk aplikasi dengan banyak pengguna, seperti dalam sistem email atau komunikasi online. Kelima, ada fleksibilitas. Dapat diterapkan dalam berbagai protokol keamanan, termasuk TLS atau SSL, dalam sistem enkripsi email. Kelebihan-kelebihan ini menjadikan kriptografi asimetris penting dalam keamanan data digital. Sekarang kita akan membahas tentang kekurangan kriptografi asimetris. 1. Kecepatan. Proses enkripsi dan dekripsi lebih lambat dibandingkan kriptografi simetris, sehingga kurang efisien untuk data besar. 2. Pengelolaan kunci. Memerlukan manajemen kunci yang lebih kompleks, termasuk distribusi dan penyimpanan kunci publik dan privat. 3. Rentan terhadap serangan. Meskipun lebih aman,
Algoritma tertentu bisa rentan terhadap serangan jika tidak diterapkan dengan benar atau jika kunci terlalu pendek. 4. Overhead system. Memerlukan lebih banyak sumber daya komputasi dan bandwidth yang dapat menjadi masalah pada sistem dengan kapasitas terbatas. 5. Kerentanan terhadap kesalahan implementasi. Kesalahan dalam penerapan dapat mengurangi keamanan, seperti penggunaan algoritma yang sudah usang. Berdasarkan jenis kunci yang digunakan, kelebihan algoritma asimetris. 1. Masalah keamanan pada distribusi kunci dapat lebih baik. 2. Masalah manajemen kunci yang lebih baik karena jumlah kunci yang lebih sedikit. Kelemahan algoritma asimetris. 1. Kecepatan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan algoritma simetris. 2. Untuk tingkat keamanan sama. Kunci yang digunakan lebih panjang dibandingkan dengan algoritma simetris. Berdasarkan besar data yang diolah. Block Cheaper. Algoritma kriptografi ini bekerja pada suatu data yang berbentuk blok atau kelompok data dengan panjang data tertentu dalam beberapa bit. Jadi, dalam sekali proses enkripsi atau dekripsi, data yang masuk mempunyai ukuran yang sama. Stream Cheaper. Algoritma yang dalam operasinya bekerja dalam suatu pesan berupa bit tunggal atau terkadang dalam suatu bit. Jadi, format data berupa aliran dari bit untuk kemudian mengalami proses enkripsi dan dekripsi. Masa depan kriptografi asimetris. Masa depan kriptografi asimetris sangat menjanjikan, terutama dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan keamanan yang semakin kompleks. Beberapa tren utama yang mungkin terjadi meliputi 1. Post-quantum kriptografi. Dengan kemajuan komputer kuantum, ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan algoritma kriptografi yang tahan terhadap serangan kuantum. Penelitian di bidang ini semakin meningkat. 2. Integrasi blockchain. Kriptografi asimetris menjadi fundamental dalam teknologi blockchain, meningkatkan keamanan transaksi dan identitas digital. 3. Keamanan data dan privasi. Dengan meningkatnya kesadaran dan privasi data, kriptografi asimetris akan semakin banyak digunakan dalam aplikasi yang memerlukan enkripsi komunikasi dan perlindungan identitas. 4. Peningkatan kinerja. Penelitian akan terus berfokus pada peningkatan efisiensi algoritma kriptografi asimetris untuk mempercepat proses enkripsi dan dekripsi tanpa mengorbankan keamanan. 5. Regulasi dan standar baru. Munculnya regulasi baru di bidang keamanan data dapat mendorong adopsi yang lebih luas terhadap kriptografi asimetris dalam berbagai industri. Dengan demikian, kriptografi asimetris akan terus berperan penting dalam menjaga keamanan informasi di masa depan. Dan yang terakhir, kesimpulan kriptografi asimetris. Kriptografi asimetris adalah metode enkripsi yang menggunakan pasangan kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat. Kunci publik dapat dibagikan secara luas, sementara kunci privat harus dijaga kerahasiaannya. Keunggulan utama kriptografi asimetris adalah kemampuannya untuk menyediakan keamanan dalam komunikasi digital, autentikasi, dan integritas data tanpa perlu berbagi kunci rahasia sebelumnya. Meskipun lebih lambat dibandingkan kriptografi simetris, kriptografi asimetris sangat penting dalam berbagai aplikasi, seperti transaksi online dan pengamanan data. Sekian presentasi UAS saya tentang kriptografi asimetris. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.